Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Tanya berikutnya Ustadz. Ustadz tolong nasihati istri saya. Nah, udah ada pesannya nih Ustadz. Istri saya sering melihat saya selingkuh di dalam mimpinya. Nah. Saya sudah jujur Ustadz bahwa benar-benar saya tidak melakukan hal tersebut. Tapi istri saya suka kekeh, dia bilang, pasti kamu bohong, ada yang kamu tutup-tutupi pasti dari aku. Kamu punya selingkuhan kan? Saya sudah bilang mungkin itu was-was syaiton. Tapi istri saya bilang itu jelas banget kok kamu. Karena mimpinya kamu selingkuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya semoga Allah kasih hidayah istri begini. Ya. Satu kali dia buka pintu ini, maka bisa setiap hari syaitan buat mimpi baru buat dia. Dan bisa gonta-ganti suaminya sama perempuan lain. Gitu kan. Jadi nggak boleh membuka pintu ini. Hadakillah. Semoga Allah berikan hidayah. Ya istri seperti ini. Tidak boleh sama sekali. Kita dalam Islam diajarkan. Amr ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang nampak depan mata. Kalau depan mata antum, pasangan hidup, teman atau siapa saja. Meninggalkan sesuatu yang ma'ruf. Perintah agama. Tidak sholat misalnya ya. Dia tinggalkan yang ma'ruf yang diperintahkan. Kita nampak depan mata, baru kita punya kewajiban meluruskan itu. Kalau kemungkaran depan mata dia kerjakan, nyata di alam kita lihat, maka di situ kita harus nahi mungkar, melarang kemungkaran. Kalau mimpi nggak bisa jadi tolok ukur, ya. Karena mimpi yang pasti benar, semua mimpi hanya untuk nabi-nabi. Kalau mimpi para nabi-nabi wahyu. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mimpi menyembelih anaknya Ismail langsung beliau eksekusi? Karena mimpi para nabi-nabi wahyu. Tapi kalau manusia biasa seperti kita bukan nabi, mimpi dibagi dua oleh para kata ulama. Yang pertama ru'ya sadiqah atau ru'ya salihah. Mimpi yang benar. Kata Nabi SAW, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang 40 kenabian atau mukjizat kenabian. Seperti antum mimpi yang menyenangkan, mimpi melihat Ka'bah, mimpi antum tawaf, mimpi antum masuk surga, mimpi antum bertemu sama orang tua yang sudah meninggal tapi dia dalam kondisi ceria. Nah itu semua adalah mimpi baik. Itu dari Allah SWT. Kita memuji Allah kalau kita mimpi itu. Atau hilm dari syaitan. Ya. Semua mimpi yang menakutkan, membuat kita curiga, membuat kita prasangka buruk, syaitan. Nggak boleh sama sekali kita percaya. Kata Nabi SAW, kalau kalian mimpi sesuatu yang membuat kalian tidak suka, maka beristi'adzalah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam sebuah riwayat 3 kali. Dan meniuplah ke sebelah kiri 3 kali, maksudnya meludah ke 3 kali, sebelah kiri ya, ditiup begitu 3 kali. Ya, kemudian ubahlah posisi tidur kalian. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam bab khusus masalah takwil mimpi. Dan dalam beberapa riwayat yang dikatakan, dan jangan ceritakan kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat Bukhari diceritakan bahwasanya Nabi SAW kadang-kadang selepas subuh bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang mimpi semalam? Kalau ada yang menceritakan, Nabi SAW lalu mentakwilkan mimpi itu. Tapi pernah ada satu sahabat bilang begini, ya Rasulullah, semalam saya mimpi, kepala saya putus. Dan kepala saya gelinding, lalu saya mengejarnya. Kata Nabi SAW apa? Janganlah seseorang dari kalian menceritakan permainan syaitan kepada mereka dalam mimpinya. Saya pribadi melihat sekarang ini permainan syaitan. Ya. Bagaimana membuat agar rumah tangga itu kacau. Kalau depan mata kita lihat pasangan kita selingkuh, depan mata terbukti, silakan. Baru kita, itu pun kita luruskan, kita nasihatin. Tapi kalau hanya prasangka buruk, ya, atau kita tajassus, sengaja memata-matai, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi jangan pernah berpikir antum sebagai suami atau antunna sebagai istri sengaja memata-matai pasangan dia lalu menganggap, oh ini nggak apa-apa kan pasangan saya. Tidak boleh. Nggak boleh antum sengaja mencari-cari kesalahan saudara kita. Nggak boleh. Nampak depan mata baru. Kan itu. Bahkan pernah saya jelaskan dalam rumah tangga, tidak boleh antum tanya kepada istri atau kepada suami, kamu pernah berzina nggak? Nggak boleh antum tanya masa lalu orang. Sekarang sudah pasangan antum. Nggak boleh lagi ditanya itu. Nampak depan mata kebenaran dukung, nampak depan mata kesalahan baru luruskan. Jadi ini harus segera diperbaiki oleh ukhti ini. Semoga mendengarkan penyampaian kami, jangan percaya yang seperti ini. Mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meludah ke sebelah kiri, 3 kali ubah posisi tidur. Rumah tangga itu akan bahagia kalau semua dimulai dengan prasangka baik. Bukan cuma rumah tangga ya, semuanya.
Dalam sebuah riwayat yang sahih, dikatakan kalau Nabi SAW selepas waktu duha, bertemu dengan para sahabat, begitu beliau buka pintu, sahabat sudah pada nunggu depan rumahnya. Apa kata Nabi SAW? Perkataan pertama, jangan sampaikan kepadaku kecuali kebaikan sahabat-sahabatku. Karena aku ingin bersangka baik dengan mereka. Jadi Nabi langsung tutup dulu. Jangan ada yang cerita, ya Rasulullah sudah tahu si fulan selingkuh enggak, si fulan begini enggak. Enggak ada cerita itu. Semua yang baik-baik saja. Kecuali jelas depan mata kesalahan, baru kita luruskan. Dengan begini insya Allah akan baik. Karena siapa di antara kita teman-teman yang tidak buat kesalahan? Semua orang punya kesalahan, kan gitu. Tapi bagaimana kesalahan itu justru, apalagi kalau Allah tidak buka, jangan dibuka. Jangan sengaja dibuka. Allah sudah satar, Allah sudah tutup, kita tutup. Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.